Pertanyaan dari Yang Mulia Saldi Isra mengenai alokasi dana kunjungan Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 106 tahun 2008. Sementara dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sesnek nomor 2 tahun 2020. Kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Untuk ilustrasi, tahun 2019 dana operasi Presiden, ini adalah 110 miliar anggaran, realisasinya 57,2 miliar atau 52%. Tahun 2020 alokasi anggaran 116,2 miliar, realisasi 77,9 miliar atau 67%. Tahun 2021 119,7 miliar, realisasinya 102,4 atau 86%. Tahun 2022, alokasi anggaran 160,9 miliar, realisasi 138,3 miliar atau 86%. Tahun 2023, alokasi anggaran 156,5 miliar, realisasinya 127,8 atau 82%. Dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakatan 138,3 miliar. Sampai dengan bulan ini, bulan Maret, April ya, adalah 18,7 miliar atau baru 14%. Wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 yang sempat heboh kini justru menghilang. Bahkan wacana tersebut tak kunjung terrealisasi hingga penutupan masa sidang DPR pada Kamis 4 April 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyebut wacana hak angket sudah tutup buku dan menjadi sejarah. Dilansir dari wartakota.com, hal itu diungkapkan oleh Viva Yoga pada Jumat 5 April 2024. Menurut Viva, wacana pengguliran hak angket sudah selesai dan tidak jadi. Pernyataan itu berkaca dari tidak dibahasnya hak angket dalam rapat paripurna DPR RI ke-15. Viva pun mengaku sejak awal dirinya pun telah memprediksi bahwa hak angket kecurangan pemilu 2024 tidak akan terwujud di DPR. Diketahui sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga enggan merespons banyak soal nasib hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024, termasuk wacana revisi undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan juga DPRD. Puan hanya menggelengkan kepala saat diberondong pertanyaan dua isu tersebut. Momen itu terjadi dalam konferensi pers seusai rapat paripurna DPR RI ke-15 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 4 April 2024. Kubu Ganjar Mahfud yakin bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mengabulkan permohonannya, yakni dengan mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Pasalnya keyakinan kubu Ganjar Mahfud itu berkaca dari bukti dan ahli yang mereka hadirkan dalam sidang.
Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis pada Sabtu 6 April 2024. Todung mengatakan bahwa pihaknya meyakini bahwa MK akan mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Todung menjelaskan keyakinan itu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihaknya ke MK. Di sisi lain, kehadiran para ahli Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa Pilpres 2024 menambah keyakinan mereka. Oleh karena itu, Todung berharap MK akan mempertimbangkan semua aspek dalam memutuskan sengketa Pilpres 2024. Diketahui keyakinan ini juga diutarakan oleh kubu Anies dan Muhaimin atau Amin. Refli Harun, anggota tim hukum Amin, meyakini pihaknya akan memenangi sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Refli mengklaim apa yang didalilkan pihaknya dalam sidang terbukti seluruhnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.